di sekolah-sekolah iya, di iya, di sekolah-sekolah kesekolahan yang memang arahnya untuk di kurang alim dia juga. Habis itu pulang apalagi di dua kali dia juga, satu lagi di disodakahi setiap hari lahirnya, hari ulang tahunnya, hari lahirnya. Misalnya anak kita lahir hari Kamis, maka setiap hari Kamis itu kita wajibkan diri kita bersedekah. Kemana ke arahnya? Fakir miskin ya, tabung miskin, hati dengan masjid yang penting bersedekah. Dan di kalau bersedekah itu berdoalah, ya Allah mudah-mudahan anakku sebulan hari lahir, setiap hari Kamis itu, itu mudah diapakan. Dan versi doa itu beda-beda. Kalau hari Minggu aja udah tidur alim, bisa mudah-mudahan jadi orang pemahaman, bisa menjadi orang pahabaran. Apa terus? Amun anak misalnya guru ketujuh lahirnya salah Kamis Jumat Sabtu Ahad sampai hari bersedekah. Ada dibatasi sedekah itu anak 2.000 kali selaku kita 5.000 kah 10.000 kah. Ada juga tadi ingat lagi kue lahirnya, ingat lagi anak lahirnya, ingat lagi tahu mengiring gitu. Lahirnya ingat ya anak orang ingat benar tahu mengiring itu tahu lah mengiring. Bisa ada kali kalau bahari kalau itu ujar Habib Sadir bin Hasan Baharus ketika sini bedah buku di wadah Ali Jufi Al-Baho. Kami dari sini kita mungkin sini ya mulai lahir termasuk Habib Sadir mulai jangan kita bisa diminta Baharus sebenarnya saudara segini kita setiap hari lahir kami disedekahi oleh orang tua kami di sini sampai orang kayak ini jadi sampai ini sudah bisa kebinasan baru sampai aku sudah berceramah bertablik saantiro itu kan mulai haji sampai Papua sudah terjadi sampai aku aja sedikit sudah memegang pesantren sampai aku mulai istiqomah ilmu hadis lah situ rasanya kemarin masih bermotivasi ini mensadakahi aku masih mensadakahi aku jadi setiap hari lahir inilah ini patut itu kan kita kira artinya karena sedekah itu ada di samping dawu gitu sedekah. Jadi bila anak kita pindah alih disuruh sembahyang, bila anak kita pindah alih disuruh mengaji, sedekahnya jadi obatnya karena anak kita tuh kena penyakit batin itu malas daripada mengerjakan hal-hal kebaikan misalnya malas sholat, malas sembahyang, malas mengaji, malas sekolah. Nah itu sedekahnya sama gue bila lagi dan joblay ini begini sedekahnya kedua apa sudah juga ya ada kisah berbinian nih ada lelaki datang ke tuan guru jangan minta banyu awak guru hakim bini beruntung jadi biar guru banyu hakim apa bini beruntung keluar terus dia malam bangetnya amanah hadis kunci ya kahabi tiap malam nih apa bini kan begitu makarobiah ada Bedis kan ada, nyabunga ada, apa? Mencari ulu tukang ya. Berarti dah lagi kita makan. Kamu lah, kan si lelaki dah ada tuan suni, gurunya minta bayinya bang guru yang bingung kalau harus kemana? Kemana aja guru? Tapi dulu itu pada diskusi, kami malam terus. Mah bagi jam tuh pada diskusi kan, kalau orang nakal kan ada, mah banyak mencari urung terus bang ya. Kita lanjut aja lupa. Iya. Jadi sedekah ini jadi jauh baru ada anten itu jadi jauh baru di sedekah.
Kedua kita ya Allah dengan bahasa kita aja ya Allah dengan berkah sedekah kita doakan kita itu apa? Jangan misalnya tidak alim, tidak salih dan lain-lain. Kalau dalam bahasa Arabnya tuh kita lakukan sedekah kaulu sedekah tahu marhaban bisa dapat Allah sedekah liniat itu kita tapi bisa ya. Kita akan bisa bahasa kita ini ya Allah dengan berkah sedekah. Kemudian insya Allah hari ini kita mensedekahinya, kelak ini besar ini ahli sedekah. Amin. Amin. Kita menjarbain. Ini masih rangkaian Maulid Arba'in. Masih ya dulu Be? Masih ya? Yang digawangi oleh Haji Lutfi, Keluarsan dan yang lainnya. Maulid Arba'in. Jadi kebetulan malam ini kan malam kebetulan Lutfi. Nah, sedangkan malam ini kan sudah malam 2 Rabiul Tsani kan, ya. Rabiul Akhir. Jadi ujarnya Sahibul Hibah Abdurrahman Abibai falau ana amina kulla yaumin li Ahmad Mahmuda kana wajib. Andai setiap saat setiap hari bermaulid tentang Nabi Muhammad SAW, maka kepada kami wajibkan Allah. Kalau jadi kita sami-sami puji ya Allah. Kalau anak akhirnya kulla yaumi dan kita kami rayakan kepada Nabi Muhammad SAW ya Ahmad Maulidan tentang perkara maulid Nabi Muhammad karena namanya maka wajib kita. Aman orang-orang yang fana binmo orang fana binmo betul dan setiap saat sampai hari raya dengan maulid dari Nabi Muhammad SAW. Kita baca hadis sahabat Al-Hadis Sa'id wal Isru, hadis yang ke-28. An Abi Najih Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa ajana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abi Najih Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala, berkata beliau wa ajana menasihati anak kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untungnya orang belajar ilmu hadis atau guru pengajar hadis ini pasti bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untungnya juga jadi kita baca kitab hadis itu pasti bersalawat. Wa azana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati anak kami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau ijazah akan satu nasihat kewajiban yang buruk rasa takut hati kami kemudian wal zarakat min huyud mengalir air mata kami. Artinya hadis Nabi ini mengolah hati kami ciut, nasihat Nabi ini mengolah air mata kami mengalir. Maka ya Rasulullah, maka kami kata ujar Nabi Najih dari ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun wadi'ain. Sepertinya nasihat dia ini adalah nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka wasiatilah kami wahai kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, usikum bi taqwallah azza wa jalla. Ausa yusikum. Aku wasiati akan kalian bertakwa Allah dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasami dan mendengari, taati dan taat. Kita baca dulu. Fa in ta'amara alaikum 'abdu, dan jikalau memerintah atas kalian oleh seorang budak, abid, fa innahu maka bahwasanya ia mayyis. Maka bahwasanya mayyis barang siapa hidup minkum daripada kalian, fasaya khilafah dan melihat kalian itu tadi barang siapa hidup di sini Rasulullah di antara kalian nanti fasaya khilafah dan melihat perselisihan akhiran banyak sudah fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku
wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali al-Mahdi, yang mereka sudah semua berpetunjuk. Atu alaihi binawajib, gigitlah tentang sunnah itu tadi, binawajib dengan gigi geraham, maksudnya pegang kuat-kuat tentang sunnah khulafa'ir rasyidin dari sunnah khulafa'ir rasyidin tadi, pegang kuat-kuat dengan gigi geraham, maksudnya pegang kuat-kuat, jangan sampai terlepas. Apabila sudah terjadi ikhtilaf di antara para umat yang banyak, maka kalian kembalilah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin di Rasulullah SAW. Wa iyyakum, dan takutlah oleh kalian jauhnya mereka umur perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'ah, karena bahwasanya setiap yang bid'ah dhalalah, itu sesat. Kalau hadis bid'ah itu banyak alhamdulillah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla ba'in wa iyyakum umur bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, di sini ulama kita membagi bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jahat, dan terbagi lagi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Jadi kan semua bid'ah itu dalalah. Nah, ujar siapa pendiri Hasyim kan? Nah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Yazidi di dalam karangan ini bahwa yang namanya bid'ah di situ adalah Ar-Rafidi, mereka-mereka yang berpahaman Syiah. Karena Syiah itu tidak ada di zaman Nabi. Yang mengutamakan Nabi Muhammad, Sayyidina Ali ketimbang Nabi Muhammad, yang menyatakan bahwa Jibril terserah antar wahyu, tidak ada. Jibril pada hadap serah. Jibril itu pada hadap tasalah antar wahyu. Seharusnya kan Nabi Muhammad kata Sayyidina Ali, lalu kan Nabi Muhammad. Dan kan Rafidah ini si ahli terbagi beberapa bagian kelompok nih. Nah, ada pun yang kita gawe seperti Maulid bilang, ini bukan perkara yang baru. Mulai zaman Nabi sudah ada, hanya saja digabung menjadi satu kesatuan gitu loh. Membaca Quran, mulai zaman Nabi sudah ada loh. Membaca Yasin, mulai zaman Nabi sudah ada. Yasinnya pun keluar dari sana. Itu sesuatu yang baru. Hanya dibaca secara berkelompok karena ada hadis Nabi, ajam orang rahmah, berhimpun itu jadi rahmah. Sama pulang berzikir, anggaplah Maulid jadi kan ada kesatuannya mengaji. Habis itu pulang salawat kepada Nabi. Menyuruh salawat kepada Nabi siapa? Allah. Nabi yang kita baca Inna Allah wa malaikatahu dan seterusnya. Habis itu pulang apa lagi? In memberi makan itu sunnah Nabi. Bahkan sunnah Nabi yang paling general adalah memberi makan. Di mana bid'ahnya? Lalu dijadikan satu kesatuan. Maka jadilah dari menyatakan ini budaya. Yang bila datang bulan Maulid, di mana-mana merayakan perayaan Maulid. Jadi kan ini bid'ahnya sesuatu yang sudah dari zaman Nabi sudah ada tausiah. Tausiah itu apa sesuatu? Silaturahmi dan sebagainya banyak telah kita ambil. Namanya Syiah itu tadi. Naujan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini kita baca dari kisahnya dulu ya. Nah ini. Waktu kasih berbeda kami hamisatin dan terbagilah bid'ah itu sini kepada 5 wajibatun. Ada bid'ah itu wajib seperti teristighfar billahi wa sarafi wa nahwihima. Belajar ilmu nahwu, ilmu saraf bagi orang yang hendak mengkaji kitab kuning itu punya wajib. Nahwu saraf. Wal istighfar bin nahwi wa sarafi wa nahwihima.
belajar aja sini ilmu nahu, ilmu saraf, tumbuh nyawa. Makanya di sini pesantren adalah pesantren yang akan belajar nahu saraf. Ada lagu ada kali pesantren yang khusus hafalan Quran. Pesantren kilat. Pesantren kilat guru. Oh, pesantren kilat. Pesantren kilat dulu. Nah di sini yang kedua, satu mata jalan, menit lagi. Dan yang kedua di sini Muharramatun. Ada yang hukumnya haram apa dari ahli bid'ah ahli sunnah seperti mazhab-mazhab seluruh ahli bid'ah yang menyalahi ahli sunnah. Nah di sini disebutkan yang dimaksud ahli sunnah tadi huruf rasyidin tadi adalah ahli sunnah wal jamaah yang mana yang kita berpegangi kepada untuk akidah kita bermadhab Asy'ariyah Abu Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi cuma lebih masuk kepada tasawuf kita yaitu Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali fikih kita apa Syafi'i Maliki Hanafi Hambali itu di sini tadinya. Masyaallah. Barakallah. Cuma kita ambil satu, setelah kita ambil segitu aja. Nah mereka yang di luar ini, yang di luar kita, mereka mengaku ahli sunnah wal jamaah. Sebab ada hadis Nabi, serta berikut ummati serta berikut ummati setelah akan terbagi umatku salah satu kuasa bikin akhirah 73 golongan, puluhum finnar wahidah. Semua mereka itu akan terjerumus ke dalam neraka. Mereka yang satu ana wa ashabi Rasul, aku dan sahabatku, maksud aku dan pengikut sahabatku. Nah semua golongan 73 itu mereka dinyatakan semua sesat. Ada yang kadang hendak ambil dari golongan biarlah hubungan Asy'ariyah Maturidiyah, biarlah hubungan Al-Ghazali, karena lain itu mau pas dan mereka pun semua mengaku hamilah yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hubungan wahboy kan? Ya. Sahabat aku nanti juga kamilah yang maksud itu kita itu lalu kita keabsahannya kita di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kita buat mengikuti guru-guru kita. Kita buat mengikuti guru kita maka guru-guru kita lah nanti keilmuannya bersama sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga guru-guru kita sebenarnya Bakaramat, maksud Bakaramat itu katanya mati dalam keadaan mulia dia dikaramahkan. Buah itu kan Bakaramat karena memang baik-baik buah dia ada mereka ada yang mempercayai keramat. Orang berziarah kubur ibadahkannya, kuburiyun itu lagi. Ada juga yang kita bisa. Ada juga wawan berubah, ada juga yang tadi bid'ah itu di sini nang sunnah seperti tadi ada ribat wal madaris seperti memperbaharui ribat dan madrasah ulang majelis ini. Nah ini guru bid'ah, tapi ahli bid'ah nih. Cuma bid'ah kepada mandubah nang sunnah olah sakuraha rumah sakit toh itu bid'ah. Adalah di zaman Rasulullah rumah sakit. Kayak nombor dua nawarakan bid'ahnya. Aduh usaha rumah sakit, bilanya dari punya tawar aja. Kalau punya tawar kalau percaya itu apa? Nah itu tuh seperti itulah. Ada juga yang hukumnya perempuan juga makruh kazah nafil masjid seperti hias-hias masjid. Terjadi masahib dan musab. Ini kan musab itu bagus untuk kamu gimana? Musab itu apa samponya? Maksudnya itu sih termasuk daripada makruhan. Bukan sesuai dikunci. Masjid itu kalau banyak pikiran dia bisa menggunakan khusus imam mengaji, bagusnya kalau tidak ini saya kasih ulangan ini. Pak itu bisa guru sama adik yang orang. Iya. Kita terlalu banyak tulisan tuh tadi. Nah di situ lah menjadi bisa makruh. Makanya situ termasuk apa kazah rafael masjid, mahias masjid, pada jini dan masahib dan mahias mushaf.
Cuma bukan jatuh kepada haram, bukan jatuh kepada haram. Aja kalau banyak, jangan mendominasi, maksudnya jangan mendominasi tulisan itu, jangan mendominasi. Mendominasi belum lah, masa belum dalam bahasa mendominasi tulisan saja ya. Ada berarti membaca pakai hadisnya kalau ulama kan Bibta rezeki khusus sahur wa husnul khatam ya. Itu jadi pintu rezeki itu orang bagus suara, pintu rezeki itu bagus suara, lawan bagus tulisan. Membagus tulisannya, membagus suaranya ini sampai ke TH, pakai membagus tulisan bisa dikit-dikit naik ke lawan ini naik. Kalau dulu kan kayak beliau ya, satu lenan, kalau menyasak, menyasak lagi tadi, menyasak sih, sampai hari itu cek uang apa ya, cuma pensilin kalau misalnya nanya sini kosongkan, jadi kalau misalnya ini tinggal lah, besok gua menyasak gimana guru saya bicara aja deh, menyasak gitu, bicara aja lagi, bilangnya akhir bulan itu kan, itulah, ini sampai. Ya. Itulah. Itu kita tahu ini sudah bahagian jadiahnya beda Allah kepada mereka. Sama orang bagus tulisan itu Allah belajar koordinat dia hias ini, Jawa ini kan ada mihrab kayak alas kumpul gitu kan. Ada kayak minantu guru tulis sayyidah kalau saja bila ada nama pasangan mihrab untuk tulisan atau kali kerabian kalau saya bilang ya itu sama mah Ilyas masjid asma di atas mengulang karena kawan lagi sudah bila menulis minum dua tulisan macam-macam sudah sudah baik dari kami berharap tidak ini kurang begitu sampai setengah malaban atau setengah malaman tidak bakal diadakan 2000 untungnya pak. Ayo, mudah-mudahan kita berkah berkah amin. Amin. Nanti juga namo bah itu jadi seperti yang bidah seperti belazar-belazar makanan itu mengganggu. Jadi minggu-minggu biasa-biasa aja tidak makanan. Karena makanan agar lalu berlebihan itu masuk kepada mubah. Itu bisa sama majlis kan itu. Mubah di sini boleh maksudnya, boleh. Tapi ketika kita niatkan misalnya untuk dan sebagainya, itu menjadi kepada sunnah. Mubah itu boleh hadiahnya kita tahu si'ah berluas-luas bila ditentang pada lajat dan masyarakat minuman. Biasa kan ada apakah di sini narutan kali mengalir bisa itu. Nah, wal malabis pakaian di sini atau si akam ini diganal ini tangan baju nih. Tapi ada gamis tua tuh udah kalau dulu kan. Jangan dulu kantong banyak biasa itu kan dulu banyak kantong. Tikun kita banyak kantong sini. Makanya isi beresan. Mudah sehat tapi banyak wal musafaha akibat akbar. Ada kata-kata gara-gara akbar asal subuh dan bersalaman sesudah asar dan subuh itu hukumnya masuk kepada mubah. Maka karena jalika wayaklam maksudnya dibaca terus kita intinya ya Rasulullah SAW tadi. Maka apabila sudah terjadi ikhtilaf yang banyak di kalangan umat, maka kembalilah kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan kita sebenarnya termasuk di dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Amin. Walaupun kadang-kadang hati kita ini keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ajaran Imam Al-Ghazali apa nama? Syukur. Yang mengulang sabar, syukur, taslim, reda, baik sangka. Itu ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila kita keluar daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah, ajaran dari Imam Al-Ghazali, berarti saat kita keluar daripada ahli sunnah wal jamaah.
lebarnya kita pengakuan kita kita harus semua tetapi hati kita ada jujur, hati kita ada ikhlas, hati kita ada wara, hati kita ada syukur, hati kita ada ridha, hati kita ada taslim, hati kita ada baik sangka, hati kita ada ikhlas. Berarti kita saat itu keluar daripada hak Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau fikih ya fikih. Nah, yang kadang boleh keluar daripada hak Ahlussunnah wal Jamaah adalah ya, masalah akidah. Kita pikir boleh balai. Ada yang banian, ada yang pakai usali, ada yang ada usali, monggo silakan. Ada yang Fatihah pakai basmalah, ada yang kartu silakan. Itu pokoknya aja masalah itu. Memang usul kalau boleh berbeda, akidah turun dengan akidah dia ada beristinah. Bila akidah turun dengan akidah mukti berbeda, sedikit saja pasti ada masalah. Bila ada mukti, kalau salah ada berbeda. Karena masalah usul itu ada berbeda, tapi kalau masalah usul itu beda-beda. Misalnya tadi ada yang bakunut, ada biasanya masalah usul. Coba Allah mudah-mudahan kita sebenarnya mudah-mudahan dosa kita ya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa orang tua kita, mudah-mudahan dia Allah Subhanahu wa taala, guru kita, Tuhan kita, anak, menantu, sanak saudara, jadi datang ke orang baik kita kata orang-orang yang terlibat di dalam pelaksanaan manusia, mudah-mudahan Tuhan dan anak-anak kita khususnya yang sedang menuntut keagamaan, dia kedatangan yang sedang menuntut keagamaan, mudah-mudahan berkah ilmunya, manfaat ilmunya, mudah-mudahan berkah ilmunya, manfaat ilmunya, dan mudah-mudahan berhasil dalam ilmunya. Dan mudah-mudahan kita kabul haji dunia ikhlas sama akhirat. Mudah-mudahan kita seberatan sehat, afiat panjang umur di dalam ibadat istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, afiat, beriman syukur kepada Allah dan Rasulullah. Di negeri akhirat mudah-mudahan kita dibarisan orang-orang di sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua di maulid tadi, mudah-mudahan wajah kita diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wajah kita sampai ada ingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masyar. Mudah-mudahan termasuk di barisan orang-orang di sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kumpulnya kita di majelis ini mudah-mudahan menjadi sebab menjadikan wasilah mudah-mudahan kita dikumpulkan di Rasulullah Allah bersama awliya orang salih dari kita, orang kita itu di Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadini atau yang salih Al-Fatihah. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hasbi ala hadhihi al-ni'am, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hasbi على هذه الأعوام وسلم سيدي كل لمحة على المصطفى بالمعارف وكريما. لك الحمد يا ربي، لك الحمد يا الله، لك الحمد يا حسبي على تهديه الأعمال والنعم ورفعة وبعد رب الحجر لرب كلا. لك الحمد يا ربي، لك الحمد يا الله، لك الحمد يا حسبي على هذه النعمة. عظيما